hati kita sungguh-sungguh saat ini, saudaraku. Ini adalah saat yang terindah, di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. haleluya. Saat menyembah Bapa Dalam kekudusan, dalam kekudusan. amin, haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah. saat yang terindah. Katakan, saat ku angkat tangan, Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. menyembah Yesus. Mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu, ya Allah. Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpinku. Haleluya. Saat ku menyembah. Urapi hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, Katakan, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. katakan sekali lagi, Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpin. Yes Lord. Saat ku menyembah, Saat ku menyembah. urapi hamba-Mu. Urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Roh Kudus pimpinku. Saat ku Menyembah, menyembah. Urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Urapilah kami, ya Bapa di sorga. Urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu. oh di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu. segala kemuliaan bagi Dia, sebab Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan.
Mari kita siapkan hati kita. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Inilah saat di mana kami semua mau duduk diam di hadapan Bapa. Kami mau duduk di dalam hadirat-Mu, menanti-nantikan lawatan-Mu ya Allah. Kami merindukan Bapa berbicara bagi kami semua lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan mengurapi setiap kami, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengerti apa yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang untuk hidup di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tetap tinggal di dalam kami ya Allah. Bapa yang Maha Mulia, hamba tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Urapilah hamba-Mu, taruhlah hamba-Mu serendah-rendahnya. Roh Kudus saja yang menaruh setiap perkataan di dalam lidah bibir mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan itu merupakan perkataan yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Ketika kami berada di hadapan Bapa, kami ada dalam kesucian kekudusan Allah. Oleh sebab itu, kiranya Bapa berkenan mengampuni kami semua dari setiap ketidaktepatan hidup kami, ketidakpatutan hidup kami, apa yang Bapa temukan kami berbuat salah di hadapan Bapa. Ampunilah kami ya Allah. Kuduskan kehidupan kami, layakkan kami di hadapan-Mu, agar kami layak berdiri di hadapan Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harus memahami pengertian keselamatan di dalam Kristus secara benar. Ya. Perhatikan ini saudaraku, sebagai orang percaya kita harus memahami pengertian keselamatan di dalam Kristus secara benar. Dan ini merupakan hal yang sangat prinsip. Hal yang sangat prinsip sekali saudaraku. Kenapa demikian? Karena keselamatan yang kita terima di dalam Kristus bukan hanya supaya kita bisa terhindar dari api neraka dan kemudian diperkenankan masuk di dalam kerajaan sorga. Kita harus memahami ini secara tepat, secara benar. Keselamatan yang kita terima di dalam Kristus itu bukan hanya supaya menghindarkan kita dari api neraka dan kemudian kita diperkenankan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jika kita hanya memahami keselamatan di dalam Kristus secara demikian, saudaraku, maka hal itu akan mengabaikan tanggung jawab kita sebagai orang percaya secara pribadi, ya, untuk memenuhi panggilan kita supaya mengerjakan keselamatan yang telah kita terima itu dengan takut dan gentar. Jadi kita tidak boleh salah di dalam memahami keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Kalau kita salah memahami atau pemahaman kita hanya sekedar keselamatan itu supaya menghindarkan kita dari api neraka, maka hal itu akan membuat kita mengabaikan tanggung jawab kita sebagai orang percaya secara individu atau secara pribadi untuk memenuhi panggilan kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, saudaraku. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus melihat bahwa mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar adalah merupakan pergumulan hidup kita satu-satunya, ya. Kita harus melihat mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu sebagai satu-satunya pergumulan hidup yang terberat di dalam kehidupan kita, melebihi pergumulan hidup apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Saudara, jika kita mengerti akan hal ini,
lalu kita benar-benar mengambil keputusan untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, maka Allah Bapa di sorga akan melengkapi kita, ya. Allah Bapa di sorga akan melengkapi kita dan akan menuntun kita untuk mengerjakannya di dalam pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus. Karena kita tahu bahwa Bapa di sorga memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menuntun kita kepada segala kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita membaca Filipi pasal yang kedua, lalu kita baca ayat 12, ayat 13, firman Tuhan katakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat." Perhatikan ini, "Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Ayat 13, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Saudaraku, jadi ketika kita bersedia untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar dalam ketaatan, sebab tadi firman Tuhan katakan apa? Kamu senantiasa taat. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dalam ketaatan. Nah, kenapa harus demikian? Karena ini merupakan respon kita atas anugerah keselamatan yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus. Kalau kita lakukan itu dengan taat, maka Allah Bapa di sorga akan memberikan kekuatan kepada kita di dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita mampu atau kita dimampukan untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, saudaraku. Jadi sebagai orang percaya, kita harus melihat akan hal ini sebagai satu-satunya pergumulan hidup yang harus kita perjuangkan. Saya katakan tadi, kita harus melihat pergumulan ini sebagai pergumulan hidup yang terberat, melebihi pergumulan hidup apapun yang kita hadapi saat ini, saudaraku. Kenapa demikian? Sebab ini menyangkut masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti, ya. Saudaraku, pergumulan inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai perjuangan atau usaha yang keras untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kalau kita melihat Lukas pasal 13 ayat 24, Lukas 13 ayat 24 dikatakan apa? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, maka kita harus melihat bahwa ternyata untuk bisa benar-benar tetap berada dalam keselamatan itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, ya. Dan dapat dikatakan setiap kita sebagai orang percaya harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk satu hal ini. Mengapa perlu perjuangan? Karena ini adalah jalan yang sukar, saudaraku. Sebab kalau kita melihat Tuhan Yesus sendiri harus berjuang, ya. Tuhan Yesus sendiri harus berjuang untuk tetap taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Bahkan ketaatan Tuhan Yesus itu sampai pada akhirnya ia harus rela menyerahkan hidupnya sampai mati di atas kayu salib. Dan ini adalah ketaatan tanpa syarat, saudaraku, di dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sekali lagi, ketaatan Tuhan Yesus ini adalah ketaatan tanpa syarat. Tunduk penuh terhadap kehendak Bapa di sorga. Nah, kalau Tuhan Yesus harus melewati jalan yang sukar, ya, supaya dapat menanggung dosa dunia ini seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan Yesus harus taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga demi menyelamatkan umat manusia ciptaannya dari kebinasaan kekal.
Maka sebagai orang percaya, saudaraku, kita harus mengikuti jejak hidupnya Tuhan Yesus, di mana kita harus taat sama seperti Kristus telah taat di dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan kalau kita melihat ketaatan Tuhan Yesus itu tanpa syarat, artinya taat sampai mati di atas kayu salib, maka sebagai orang percaya kita juga harus taat sampai pada detik terakhir dari waktu hidup kita di dunia ini. Perhatikan itu saudaraku, kita harus tetap taat sampai pada detik terakhir waktu hidup kita di dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita harus mengikut jejak hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus, itu berarti kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup, atau sama seperti Tuhan Yesus menjalani hidup. Kapan itu? 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus hidup dan mengenakan tubuh daging yang sama seperti manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Perhatikan itu saudaraku. Jadi kita harus mengikuti jejak hidup ini. Tanpa kita sadari selama ini saudaraku, sebenarnya terdapat kesesatan di dalam pikiran kita sebagai orang percaya, atau di dalam pikiran kita sebagai orang Kristen. Sebab kita sudah terlanjur memahami bahwa anugerah berarti hanya menerima saja keselamatan yang disediakan Allah di dalam Kristus Yesus, tanpa respon sama sekali untuk mengalami dan memiliki keselamatan tersebut. Ini salah saudaraku. Kita harus sadar bahwa keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah merupakan jalan yang akan membawa kita kembali kepada Bapa di sorga. Jadi kalau itu merupakan jalan, ya kita harus berjalan di jalan itu. Jadi keselamatan itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Perhatikan ini. Keselamatan itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Tetapi harus kita kerjakan, ya. Kita kerjakan pribadi lepas pribadi dengan penuh tanggung jawab. Itulah kenapa firman Tuhan tadi katakan apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan itu ada kata tetap. Artinya harus. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah saudaraku, pertanyaannya sekarang, keselamatan itu apa sih? Saudara, kita tidak boleh melihat keselamatan itu sebagai satu-satunya cara untuk menghindarkan kita dari api neraka. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, saudaraku. Keselamatan itu adalah usaha Allah untuk mengembalikan manusia ciptaannya kepada rancangannya semula. Ya, artinya Allah mau supaya lewat anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Kristus Yesus itu, saudaraku, sebagai manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah, Allah mau supaya kita dikembalikan menjadi manusia yang sejati, manusia seperti yang Allah ciptakan semula, manusia yang penuh dengan kemuliaan Allah, manusia yang juga sepikiran, seperasaan dengan Allah, saudaraku. Itulah sebabnya bukan tanpa alasan firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayatnya yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Role modelnya adalah Kristus. Kita harus hidup sebagai orang percaya mengenakan pikiran dan perasaan Kristus yang merupakan role model atau merupakan standar hidup kekristenan yang sesungguhnya. Tidak boleh kurang dari itu, saudaraku. Nah, rancangan Allah semula adalah manusia bisa menjadi pribadi yang segambar dan serupa dengan Allah sendiri sebagai pencipta.
Saudaraku, segambar dan serupa artinya keadaan manusia dalam segala hal. Baik apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, ya, segala tindakan, tingkah laku, perbuatan kita, semuanya itu harus sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Inilah manusia yang sejati itu, saudaraku, manusia yang sempurna. Jadi kalau dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, karena Kristus telah mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Bapa kehendaki ketika yang mulia Tuhan Yesus masih mengenakan tubuh daging sama seperti manusia. Tuhan Yesus bisa mencapai kesempurnaan hidup. Itulah kenapa Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Saudaraku, jadi kita harus melihat hanya orang yang mau mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus yang akan dikembalikan ke rancangan Allah semula, atau yang akan dikembalikan menjadi manusia yang sejati, menjadi manusia yang sepikiran, seperasaan dengan Allah. Perhatikan itu. Tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus berjuang untuk mencapai kesempurnaannya ketika Ia mengenakan tubuh daging ini sebagai manusia. Ia menjadi pokok keselamatan. Artinya Tuhan Yesus menjadi role model, ya, menjadi teladan hidup bagi setiap orang yang mau benar-benar mengikuti jejak hidupnya, saudaraku, ya, supaya bisa dikembalikan menjadi manusia yang Allah kehendaki. Jadi saudaraku, kita harus berjuang. Jika tidak, kita tidak bisa mencapai kesempurnaan seperti yang Allah kehendaki. Tuhan Yesus berjuang dulu, taat dulu di dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, barulah Ia bisa mencapai kesempurnaannya. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-9, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, perhatikan itu. Menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pertanyaannya sekarang, kalau kita tidak taat kepada Kristus, apakah kita bisa diselamatkan di dalam Kristus? Tentu tidak. Oleh sebab itu saya katakan di awal bahwa kita harus mengerti secara benar anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Tuhan Yesus ini menjadi pokok keselamatan hanya kepada orang yang taat kepadanya. Artinya kalau kita tidak taat, ya kita tidak mungkin diselamatkan di dalam Kristus. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya. Perhatikan itu. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum mencapai kesempurnaan itu ada perjuangan, ya. Ada perjuangan. Dan memang benar, Tuhan Yesus berjuang keras dalam ketaatan penuh untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga tanpa syarat. Nah, tujuan dari keselamatan itu sendiri adalah supaya manusia bisa dikembalikan menjadi serupa segambar dengan Allah. Saudara perhatikan baik, manusia yang segambar atau yang serupa dengan Allah berarti manusia yang telah kembali mengenakan kodrat ilahi. Dan seharusnya saudaraku, Adam dan Hawa yang merupakan manusia pertama, merekalah yang harus mencapai standar kehidupan seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki ini. Artinya jika Adam dan Hawa bisa mencapainya, standar hidup seperti yang Bapa di surga kehendaki, maka di dalam hal ini merekalah yang menjadi pokok keselamatan. Artinya Adam akan mengajarkan kehidupan, mengubah manusia lain, dalam hal ini mengubah keturunannya, supaya hidup sesuai dengan rancangan Allah. Dan sekaligus Adam akan menjadi role model dari kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, ya. Nah saudaraku,
ketika Adam gagal mencapai standar hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, maka cara satu-satunya untuk bisa membawa manusia kembali kepada Allah Bapa di sorga, untuk bisa diselamatkan dari dosa, harus ada pribadi yang bisa menjadi contoh ya dari kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Dan pribadi itu adalah yang mulia Tuhan Yesus Kristus, yang taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga sampai mati di atas kayu salib. Jadi kita harus melihat bahwa anugerah itu tidak sekedar hanya untuk menghindarkan kita dari api neraka, tetapi kita harus melihat bahwa anugerah yang kita terima di dalam Tuhan Yesus itu hendak bertujuan membawa kita kembali kepada Allah Bapa di sorga, hidup sama seperti Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua supaya kita mau benar-benar berjuang hidup sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.